Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan distribusi frekuensi tunggal dengan distribusi frekuensi berkelompok dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tujuan dari mengetahui perbedaan ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan data distribusi frekuensi yang kita pelajari pada mata kuliah statistik. Nah, sebelum kita mengidentifikasikan perbedaan dari masing-masing distribusi frekuensi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah sebaran data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis. Jadi, distribusi frekuensi ini merupakan sebaran data, di mana sebaran data itu atau sebaran data-data mentah yang kita miliki itu akan kita susun berdasarkan kategori atau berdasarkan intervalnya, dan data tersebut kita hubungkan dengan masing-masing frekuensi yang ada. Dengan menyusun seperti itu akan memberikan keterangan atau gambaran yang lebih mudah atau lebih sederhana dan lebih sistematis, sehingga akan memudahkan kita untuk menafsirkan sebaran data yang kita miliki. Nah, langsung saja untuk yang pertama akan kita bahas, yaitu distribusi frekuensi tunggal. Jadi, distribusi frekuensi tunggal merupakan penyebaran data berdasarkan frekuensi yang hanya memiliki satu nilai pada setiap kelasnya. Bagaimana itu? Jadi, contohnya seperti ini. Misalnya, dalam suatu kelas, Pak Doni itu sedang mendata 30 murid berkaitan dengan jumlah saudara kandung yang dimiliki. Dari 30 murid tersebut, ada satu orang siswa yang hanya memiliki satu saudara kandung. Lalu siswa yang kedua hanya memiliki 2 saudara kandung. Lalu siswa yang ketiga memiliki 2 orang saudara kandung juga. Siswa yang keempat memiliki 4 saudara kandung. Dan begitu seterusnya hingga siswa yang ke-30, yaitu memiliki 5 saudara kandung. Nah, ini disebut dengan sebaran data. Ini yang belum kita susun berdasarkan kelasnya. Untuk memudahkan dalam membaca data, kita harus menyusun sesuai dengan interval dan frekuensinya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama itu kita harus menyusun data dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Dari sebaran data yang kita miliki dapat kita ketahui bahwa dari 30 data ini, data yang memiliki nilai terendah adalah nilai 1, dan yang paling tinggi adalah nilai 5. Oleh karena itu kita menyusun data dari 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita menyusun nilai dari terendah hingga yang tertinggi, langkah selanjutnya adalah kita melihat frekuensinya. Frekuensi adalah berapa kali muncul nilai ini pada sebaran data. Berapa kali muncul nilai 1 ini pada sebaran data yang kita miliki. Coba kita hitung, nilai 1 ada berapa kali muncul pada data yang kita miliki. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka frekuensinya adalah 7. Lalu kita lihat nilai 2 pada data yang kita miliki, pada sebaran data yang kita miliki berapa kali muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
sehingga frekuensinya adalah 9. Begitu seterusnya hingga nilai yang kelima. Pada nilai yang kelima, frekuensinya ada 3. Ayo kita buktikan. 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan N? N adalah jumlah keseluruhan data yang kita miliki. Kita jumlahkan saja frekuensinya. 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3, N-nya adalah 30. Apabila N yang kita dapatkan ini berbeda hasilnya dengan sebaran data yang kita miliki, berarti terjadi kesalahan dalam perhitungan frekuensi. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam menentukan frekuensi masing-masing nilai. Lalu, bagaimana cara membaca tabel berikut ini? Caranya sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tunggal dapat diketahui bahwa terdapat 7 siswa yang memiliki 1 orang bersaudara. Ada 7 siswa yang memiliki 1 orang saudara. Lalu terdapat 9 siswa memiliki 2 orang bersaudara. Ada 9 orang siswa yang memiliki 2 orang bersaudara. Begitu selanjutnya hingga yang terakhir, ada 3 orang siswa yang memiliki 5 jumlah bersaudara. Pada distribusi frekuensi berkelompok, itu ada interval nilai yang beragam. Berbeda dengan distribusi frekuensi data tunggal, nilainya pada interval itu tidak beragam. Nah, apabila dalam distribusi frekuensi berkelompok, interval nilainya itu beragam, sehingga nilai-nilai tersebut harus dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya, atau setiap kelompok itu harus memiliki panjang interval yang sama besarnya. Nah, jadi kalau dari segi interval data, pada data frekuensi tunggal itu hanya ada satu nilai di setiap kelasnya, tetapi pada distribusi frekuensi berkelompok itu nilainya beragam. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya pada satu kelas ada hasil tes intelijensi dari 22 orang siswa kelas 9. Siswa yang pertama itu memiliki skor intelijensi 432. Siswa yang kedua memiliki skor intelijensi 234. Dan begitu seterusnya hingga siswa yang ke-22 memiliki skor intelijensi setinggi 151. Ini contohnya saja ya. Ini contoh data sebaran data yang kita miliki dari 22 orang siswa. Nah, untuk distribusi frekuensi berkelompok ini yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi dari sebaran data tersebut. Nah, ini sebenarnya termasuk data yang kecil karena hanya 22. Seharusnya kalau untuk frekuensi data berkelompok ini pada umumnya menggunakan data yang besar, yaitu di atas 30. Tapi karena saya hanya akan memberikan contoh yang sederhana agar mudah dipahami, maka saya akan memberikan contoh dari 22 orang siswa ini. Nah, kita harus mencari dulu berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari sebaran data yang kita miliki. Itu langkah pertamanya. Ayo coba kita lihat. Pada sebaran data ini, data yang terendah itu adalah 111 dan data yang tertinggi itu adalah 439. Nah, setelah kita mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi dari data yang kita miliki, kedua adalah kita harus menghitung range. Apa itu range? Range adalah selisih nilai tertinggi dikurang nilai terendah, di mana nilai tertinggi adalah 439 dikurang 111, yaitu 328. Ini langkah keduanya. Langkah ketiga, kita harus menghitung berapa banyak kelas atau berapa banyak kategori yang kita butuhkan untuk menyusun sebaran data yang dimiliki. Nah, harus menggunakan rumus
K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini merupakan rumus yang rumusnya sudah ketetapan umum. Apabila teman-teman bingung untuk mencari log N-nya ini, bisa menggunakan kalkulator saja. Lalu, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 22, di mana N-nya adalah 22. Lalu, 1 ditambah 3,3 dikali 1,3. Kita selesaikan terlebih dahulu pengkalian, lalu kita tambahkan 1. Hasilnya adalah 5,43. Atau kita bulatkan saja nilainya menjadi 5. Nah, setelah kita mendapatkan K-nya adalah 5, langkah yang keempat adalah kita menghitung panjang interval kelas di masing-masing kelas dengan rumus P sama dengan range dibagi K, di mana range-nya adalah 328 dibagi K-nya adalah 5. Jadi 328 dibagi 5 adalah 65,6. Kita bulatkan ke atas sehingga range-nya adalah 66. Sehingga masing-masing kelas itu panjang intervalnya adalah 66. Tidak boleh berbeda, harus 66. Lalu langkah yang kelima, kita menentukan nilai maksimal kelompok masing-masing kelas dengan cara nilai minimal ditambah P dikurang 1. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Mencari nilai maksimal, ini interval ya. Untuk mencari nilai maksimal pada interval masing-masing dengan menggunakan rumus nilai minimal ditambah P dikurang 1. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Kita mulai dari 111 karena 111 adalah nilai yang paling rendah atau nilai minimal. Berarti 111 ditambah P-nya 66 dikurang 1. 111 ditambah 66 dikurang 1 yaitu 176. Jadi untuk kategori atau kelas yang pertama, panjang intervalnya adalah 111 hingga 176. Lalu untuk kelas yang kedua, kita masukkan nilai minimalnya yaitu 177 ditambah 66 dikurang 1, hasilnya 242. Sehingga pada kelas yang kedua, panjang intervalnya yaitu mulai dari 177 hingga 242. Untuk kelas yang ketiga, kita masukkan nilainya. Nilai minimal yaitu 243 tambah panjang intervalnya 66 dikurang 1, hasilnya 308. Sehingga panjang interval pada kelas yang kedua yaitu 243 hingga 308. Untuk kelas yang keempat, nilai minimalnya yaitu 309 ditambah 66 dikurang 1, hasilnya 374. Dan begitu seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, langkah yang keenam pada distribusi data berkelompok adalah kita harus menghitung batas bawah dan batas atas masing-masing kelas, di mana rumus untuk mencari batas bawah adalah X-min dikurang 0,5. X-min adalah data atau nilai terendah pada interval yang pertama atau pada kelas yang pertama, nilai yang terendah adalah 111. Berarti 111 dikurang 0,5 adalah 110,5. Jadi batas bawah pada kelas yang pertama adalah 110,5. Lalu batas atasnya adalah Xmax ditambah 0,5, di mana Xmax adalah nilai yang tertinggi pada interval yang pertama, yaitu 176 ditambah 0, sehingga batas atasnya adalah 176,5. Nah, begitu seterusnya hingga kelas yang terakhir, yaitu kelas yang kelima. Kita untuk mencari batas bawah dikurang 0,5, untuk mencari batas atas ditambah 0,5. 375 dikurang 0,5 adalah 374,5.
440 ditambah 0,5 yaitu 440,5. Nah, ini dia tabel data distribusi frekuensi berkelompok. Pada data distribusi frekuensi berkelompok ini, kita harus memiliki 5 tabel, di mana kita harus memiliki kelas atau kategori, interval, nilai tengah, batas bawah, batas atas, dan frekuensi. Kalau untuk mencari nilai tengah itu sangat mudah, yaitu X min ditambah X max dibagi 2, atau 111 ditambah 176 dibagi 2. Hasilnya adalah 143,5. Lalu untuk kelas yang kedua, 177 ditambah 242 dibagi 2, hasilnya adalah 209,5. Begitu seterusnya hingga kelas yang terakhir. Lalu bagaimana cara mentafsirkan atau membaca tabel distribusi frekuensi berkelompok ini? Yaitu seperti ini. Terdapat 5 siswa yang hasil skor intelijensinya berada antara 111 hingga 176. Ini, terdapat 5 orang siswa yang hasil skor intelijensinya adalah berkisar antara 111 hingga 176. Pada kelas yang kedua, terdapat 7 orang siswa yang hasil skor intelijensinya berada antara 177 hingga 242. Pada kelas yang ketiga, terdapat 3 orang siswa yang memiliki skor intelijensi antara 243 hingga 308, dan begitu seterusnya. Sangat berbeda, bukan, perbedaan antara distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Tentunya pada distribusi frekuensi berkelompok ini harus ada nilai tengah, batas bawah, dan batas atas. Dan pada intervalnya kita memiliki panjang interval yang nilainya sama, yaitu 66. Dan yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif. Pada dasarnya, distribusi frekuensi kumulatif ini merupakan kelanjutan dari distribusi frekuensi data yang berkelompok, yang dimana distribusi frekuensi kumulatif ini tujuannya adalah untuk mengetahui total atau jumlah kumulatif frekuensi yang termasuk dalam suatu kategori tertentu, di mana pada distribusi frekuensi kumulatif ini, kita menggunakan tabel frekuensi kumulatif bawah atau kurang dari dan frekuensi kumulatif atas atau lebih dari. Untuk tabel yang kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kelanjutan dari tabel data distribusi frekuensi berkelompok. Lalu kita tinggal menambahkan kolom frekuensi kumulatif bawah dan kolom frekuensi kumulatif atas. Nah, untuk mencari bagaimana frekuensi kumulatif bawah ini, kita tinggal menghitung data terkecil secara bertahap ke data yang terbesar. Sedangkan untuk kumulatif atas, frekuensi yang kecil. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Untuk mencari frekuensi kumulatif bawah, berarti itu dimulai dari data yang terkecil. Kita lihat frekuensi. Frekuensinya data 5. Jadi 5 ditambah 7, 12 ditambah 3, 15 ditambah 4, 19 ditambah 3, 22. Nah, dengan data yaitu 22. Ini frekuensi kumulatif bawah, yaitu frekuensi yang dihitung mulai data terkecil, dari data yang terkecil secara bertahap ke data yang terbesar. Nah, bagaimana dengan frekuensi kumulatif atas? Ini kebalikannya, kita mulai dari yang besar secara bertahap ke data yang terkecil. Kita hitung dari data yang terbesar, yaitu 22. Lalu 22 dikurang 5, 17 dikurang 7, 10 dikurang 3, 7 di 4, 3. 3 dikurang 3 itu hasilnya adalah 0. Nah,
Itu dia perbedaan frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas. Nah, sejauh ini teman sudah bisa kan membedakan perbedaan distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi berkelompok, dan distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya, untuk mencari persentase pada data kumulatif ini, kita menggunakan rumus jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, apa itu persentase? Adalah suatu perbandingan angka yang difungsikan untuk menyatakan pecahan dari ratusan atau 100. Nah, untuk mencari persentase pada data distribusi frekuensi kumulatif ini, kita harus menambahkan tabel 2, yaitu frekuensi kumulatif persentase, dan yang ini adalah frekuensi kumulatif bawah, kalau yang ini adalah frekuensi kumulatif atas. Sehingga rumusnya adalah jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Sehingga per 22 dikali 100%, hasilnya adalah 22,72%. Untuk frekuensi kumulatif atas, persentasenya adalah 22 dibagi 22 dikali 100%. Untuk persentase frekuensi kumulatif bawah, 12 dibagi 22 dikali 100% sama dengan 54,54%. Dan untuk frekuensi kumulatif atas, persentasenya adalah 17 dibagi 22 dikali 100%, hasilnya adalah 77,27%, dan begitu seterusnya hingga ke bawah. Nah, itu dia perbedaan distribusi frekuensi data tunggal, distribusi frekuensi data berkelompok, dan distribusi frekuensi kumulatif. Semoga teman-teman dari penjelasan saya bisa membedakan bagaimana bentuk tabelnya, bagaimana tahap-tahap pengerjaannya, dan bagaimana perbedaan tabel antara ketiga distribusi frekuensi tersebut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengerjakan soal pada mata kuliah statistik. Itu saja dulu penjelasan dari saya berkaitan dengan distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila bermanfaat, silahkan share ke banyak teman-teman yang lainnya. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.